Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fadila Yolanda, dengan NIM 1814040029. Saya merupakan mahasiswi program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana merancang perangkat pembelajaran matematika pada tingkat SMP kelas 7. Video ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Nita Putri Utami MPD. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Bagian 1, kalender akademik. Kalender akademik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Jadi, kalender akademik ini dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan rancangan perangkat pembelajaran. Bagaimana cara kita membaca kalender akademik? Yaitu di sini saya mengambil kalender pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar tahun pelajaran 2020-2021. Semester 1 tahun pelajaran dimulai pada bulan Juli 2020 dan diakhiri pada bulan Desember. Pada kalender akademik ini terdapat tanda-tanda tanggal yang berwarna, uraian kegiatannya, dan keterangan pada tiap bulannya. Tanggal-tanggal yang berwarna ini merupakan hari yang tidak efektif pada bulan tersebut, dan sisanya adalah hari efektif. Cara kita menghitung tidak efektifnya tiap minggunya yaitu apabila terdapat 1 atau 2 hari yang tidak efektif, maka bisa dikatakan minggu itu efektif. Sedangkan apabila terdapat lebih dari 2 hari, maka minggu tersebut tidak efektif. Misalnya pada minggu ketiga ini terdapat 3 yang tidak efektif, maka minggu ini tidak dapat dikatakan minggu efektif. Cara menghitung berapa minggu dari tiap bulannya yaitu pada bulan Juli terdapat 5 minggu, pada bulan Agustus terdapat 4 minggu, pada bulan September terdapat di sini pada bulan September ini dapat 1, 2, 3, 4, dan yang pada bulan Oktober ini saya masukkan kepada bulan September. Jadi pada bulan September terdapat 5 minggu. Dan pada Oktober terdapat 1, 2, 3, 4, terdapat 4 minggu karena yang pada minggu pertama ini saya masukkan kepada minggu yang terakhir pada bulan September. Begitu juga seterusnya pada bulan November ini terdapat 4 minggu dan pada bulan Desember terdapat 5 minggu. Bagian 2, rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung. Bagaimana cara merancang rincian minggu efektif? Rincian minggu efektif terdapat identifikasi berupa sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Di sini saya mengambil sekolahnya yaitu UPT SMP 1 10 Koto, mata pelajaran matematika, kelas atau semester 7 semester 1, tahun pelajaran 2020-2021. Di sini terdapat beberapa poin yaitu rincian minggu dalam semester, perkiraan minggu yang tidak efektif, jumlah minggu efektif, dan jumlah jam efektif. Dalam rincian minggu dalam semester 1, terdapat nama bulan, banyaknya minggu, dan minggu efektif. Cara menghitung banyaknya minggu sudah kita bahas pada slide sebelumnya, dan cara mencari minggu yang efektif atau menghitungnya yaitu dengan mengurangi semua jumlah minggu dikurangi jumlah minggu yang tidak efektif. Banyaknya minggu adalah 5, sedangkan minggu yang tidak efektifnya pada bulan Juli ada 3, berarti minggu efektifnya adalah 2. Pada bulan Agustus
banyaknya minggu 4, minggu efektifnya 4. September 5, dan minggu efektifnya adalah 4. Oktober 4, minggu efektifnya 4. November 4, minggu efektifnya 4. Dan Desember banyak minggunya 5, minggu efektifnya 1. Maka yang tidak efektif adalah ada 4. Jumlah banyak minggu dalam satu semester ada 27 minggu, dan jumlah minggu efektif dalam semester 1 ada 19 minggu. Perkiraan minggu yang tidak efektif adalah pada bulan Juli ada liburan sekolah, lanjutan PPDB, dan PLS, adanya 3 minggu. September adanya mid semester, Desember UAS, dan Desember adanya pengolahan nilai, dan Desember liburan semester ganjil. Jumlah minggu efektif tadi adalah ada 19 minggu. Jumlah jam efektif, cara menghitung jumlah jam efektif yaitu banyaknya minggu efektif dikali jam pelajaran per minggu. Berarti adanya 19 minggu, 5 jam pelajaran sama dengan 19 jam pelajaran. Begitu juga pada semester 2, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, banyaknya minggu ada 4, 4, 5, 4, 4, 5. Dan pada semester 2 ini terdapat banyaknya minggu 26 minggu dan minggu efektif 19 minggu. Perkiraan minggu yang tidak efektifnya yaitu pada April adanya UAS, Mei adanya liburan Idul Fitri 2 minggu, Juni adanya ujian semester 1 minggu, dan Juni ini ada 4 minggu yang tidak efektif. Total jadi jumlah minggu yang tidak efektif ada 7 minggu. Jumlah minggu efektif tadi adalah 19 minggu. Jumlah jam efektif 19 dikali 5 jam pelajaran sama dengan 95 jam pelajaran. Bagian 3, program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Bagaimana cara kita merancang program tahunan? Yaitu, di dalam program tahunan sudah ada identifikasi berupa mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, tahun pelajaran. Adanya kompetensi inti, yaitu kompetensi inti 1, sikap spiritual, kompetensi inti 2, sikap sosial, kompetensi inti 3, pengetahuan, kompetensi inti 4, keterampilan. Bisa dilihat di sini apa saja kompetensi intinya. Pada program tahunan ada format seperti ini, yaitu semester, kompetensi dasar, materi pelajaran, dan alokasi waktu. Kompetensi dasar dan materi pelajaran sudah dikembang oleh para pengembang kurikulum, jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam format. Cara kita menghitung alokasi waktunya yaitu dengan melihat tingkat kesulitan pada tiap KD-nya bagi siswa. Misalnya pada KD 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, desimal, campuran, dan persen. Di sini cukup hanya 1 kali pertemuan saja atau 5 jam pelajaran, karena tingkat kesulitan pada KD 3.1 ini rendah dan siswa mudah untuk memahami materi ini. Bisa dilihat KD 3.1 5 jam pelajaran, 3.2 5 jam pelajaran, ini dicampur dengan 4.2 ini adalah keterampilan. 3.3 8 jam pelajaran, bisa dilihat. Pada 3.6 14 jam pelajaran. Jadi, seorang guru harus bisa memprediksi KD mana yang memiliki tingkat kesulitannya tinggi bagi siswanya. Dan di sini juga adanya penilaian harian 6 jam pelajaran karena adanya 6 KD. Cadangan di sini harus disediakan suatu cadangan apabila
terjadi suatu kendala dalam proses pembelajaran. Di sini saya menyediakan 10 jam pelajaran. Jadi total keseluruhan program tahunan semester 1 yaitu 95 jam pelajaran. Pada semester 2, caranya sama untuk menghitung alokasi waktu dengan memprediksi tingkat kesulitan pada tiap KD-nya. Pada KD 3.7, 5 jam pelajaran, 3.8, 4.8, 13 jam pelajaran bisa dilihat di sini. Di sini penilaian hariannya ada 10 jam pelajaran. Cadangannya ada 10 jam pelajaran. Dan jumlah totalnya ada 95 jam pelajaran. Jadi program tahunan ini jumlahnya sesuai dengan rincian minggu efektif yang telah kita rancang sebelumnya. Bagian 3, program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Bagaimana cara kita merancang program tahunan? Yaitu, di dalam program tahunan sudah ada identifikasi berupa mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, tahun pelajaran. Adanya kompetensi inti, yaitu kompetensi inti 1, sikap spiritual, kompetensi inti 2, sikap sosial, kompetensi inti 3, pengetahuan, kompetensi inti 4, keterampilan. Bisa dilihat di sini apa saja kompetensi intinya. Pada program tahunan ada format seperti ini, yaitu semester, kompetensi dasar, materi pelajaran, dan alokasi waktu. Kompetensi dasar dan materi pelajaran sudah dikembang oleh para pengembang kurikulum, jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam format. Cara kita menghitung alokasi waktunya yaitu dengan melihat tingkat kesulitan pada tiap KD-nya bagi siswa. Misalnya pada KD 3.1, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, desimal, campuran, dan persen. Di sini cukup hanya 1 kali pertemuan saja atau 5 jam pelajaran, karena tingkat kesulitan pada KD 3.1 ini rendah dan siswa mudah untuk memahami materi ini. Bisa dilihat KD 3.1 5 jam pelajaran, 3.2 5 jam pelajaran, ini dicampur dengan 4.2 ini adalah keterampilan. 3.3 8 jam pelajaran, bisa dilihat. Pada 3.6 14 jam pelajaran. Jadi, seorang guru harus bisa memprediksi KD mana yang memiliki tingkat kesulitannya tinggi bagi siswanya. Dan di sini juga adanya penilaian harian 6 jam pelajaran karena adanya 6 KD. Cadangan di sini harus disediakan suatu cadangan apabila terjadi suatu kendala dalam proses pembelajaran. Di sini saya menyediakan 10 jam pelajaran. Jadi total keseluruhan program tahunan semester 1 yaitu 95 jam pelajaran. Pada semester 2, caranya sama untuk menghitung alokasi waktu dengan memprediksi tingkat kesulitan pada tiap KD-nya. Pada KD 3.7, 5 jam pelajaran, 3.8, 4.8, 13 jam pelajaran bisa dilihat di sini.
sini penilaian hariannya ada 10 jam pelajaran. Cadangannya ada 10 jam pelajaran. Dan jumlah totalnya ada 95 jam pelajaran. Jadi program tahunan ini jumlahnya sesuai dengan rincian minggu efektif yang telah kita rancang sebelumnya. Bagian 4, program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Bagaimana cara kita merancang program semester? Dalam program semester, terdapat identifikasi berupa mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Ini contoh format program semester 1. Dan adanya standar kompetensi atau kompetensi dasar, waktu, bulan, dan keterangan. Di sini dijabarkan pada bulan Juli terdapat 5 minggu, Agustus 4 minggu, September 4 minggu, Oktober 5 minggu, November 5 minggu, dan Desember 4 minggu. Pada kompetensi dasar 3.1, waktunya tadi adalah kita perkiraan program tahunan 5 jam pelajaran. Kita isikan pada minggu keempat bulan Juli karena pada minggu pertama, kedua, ketiga adalah minggu tidak efektif atau adanya kegiatan, dan dilanjutkan pada KD 3.2 adanya 15 jam pelajaran, maka dibagi tiap minggunya 5 jam pelajaran. Berarti sampai minggu kedua Agustus, begitu juga seterusnya. Pada penilaian harian, tadi saya salah menyebutkan, dia kan ada 6 jam pelajaran. Itu terdiri dari PH1 antara KD 3.1, 3.2, 3.3, PH2 3.4, dan PH3 2 jam pelajaran. Berarti totalnya adalah 6 jam pelajaran. Ini isikan seperti biasa. Misalnya pada 3.3 8 jam pelajaran. Isikan pada minggu ketiga 5 jam pelajaran, dan sisanya 3 jam pelajaran pada minggu keempat. Begitu seterusnya sampai bulan Desember. Totalnya 95 dan cadangannya 10. Di keterangan warnanya ada libur semester 2, PLS, mid semester 1, UAS, penerima rapor, libur semester 1. Begitu juga dengan program semester 2, adanya mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Satu kompetensi intinya yaitu ini 3.7 sampai 3.12. Waktunya 5 jam pelajaran. Pada Januari tidak ada yang tidak efektif semua. Isikan pada minggu pertama 5, minggu kedua adanya 13, berarti isinya pertamanya 5, 5, 3, dan PH2 2 jam pelajaran. Begitu juga seterusnya sampai bulan Juni. Pada KD 3.9 terdapat 13 jam pelajaran. Diisikan pada bulan Februari 5 jam pelajaran, sisa 8 isi 5, dan sisa 3. Isikan pada bulan Februari minggu ke-3, dan PH-nya ada 2 jam pelajaran. Begitu sampai bulan Juni. Ini keterangannya: hijau mid semester 2, libur Idul Fitri, UAS, penerima rapor, libur semester 2. Bagian 5 yaitu KKM. Kriteria ketuntasan minimal adalah ukuran yang menjadikan dasar sekurang-kurangnya dari suatu penyelesaian secara menyeluruh. Pada kurikulum 2013, KKM ini ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana cara kita merancang KKM? Yaitu kriteria ketuntasan minimal.
yaitu harus ada identifikasi berupa mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, tahun pelajaran, dan adanya kompetensi inti dari kompetensi inti 1 sampai kompetensi inti 4. Bisa dilihat apa saja kompetensi intinya. Ini adalah contoh format KKM semester 1 pengetahuan. Adanya kompetensi dasar, adanya indikator, adanya kompleksitas, adanya daya dukung, adanya intek, dan adanya KKM. KKM ini adanya indikator, per KD, dan per KI. Ini adalah KI, kompetensi inti pada pengetahuan. Pada 3.1 kompetensi dasar dan indikatornya ada 3, 3.11, 3.12, 3.1.3. Kompleksitasnya 81, 77, 77. Berarti kompleksitasnya tinggi, daya dukungnya sedang, inteknya sedang. Berarti pada indikator yang pertama ini rata-rata KKM indikatornya 78. Pada 3.12 75, 3.13 75 juga. Jadi ini adalah 76 ini adalah KKM per KD. KD 3.1 KKM-nya adalah 76. Begitu juga seterusnya pada 3.2 terdapat 4 indikator, bisa dilihat sedang nilainya sedang semua, berarti per KD-nya 75. Pada 3.3 sedang juga, sedang semuanya. Pada 3.4 adanya tinggi pada kompleksitasnya pada indikator 3.44. Bisa dilihat bagaimana caranya. Ini terakhir 3.6. Jadi, cara guru menentukan KKM ini adalah dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek. Di sini terlihat daya dukung dan intek nilainya adalah sama, sedangkan kompleksitas adalah berbanding terbalik dengan daya dukung dan intek. Ini adalah contoh format KKM semester 1 keterampilan. Ini adalah KI pada keterampilan kompetensi inti 4, yaitu KKM-nya adalah 75, 4.1 sampai 4.6. Bisa dilihat pada 4.1 kompleksitasnya indikator 4.11 70, daya dukungnya 77, dan inteknya 77. Jadi dapat saya simpulkan di sini sedang semua. Kebanyakan sedang pada SMP 1 10 koto. Di rata-rata KKM-nya yaitu 75. Bisa dilihat. Begitu juga pada pengetahuan semester 2, sama juga dengan cara mencarinya, harus memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek. Ini KKM semester 2 keterampilan. Bisa teman-teman lihat semua. Jadi, KKM semester 1 dan 2 pengetahuan dan keterampilan pada sekolah SMP 1 10 Koto, yaitu KKM-nya adalah 75, dengan kita memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek suatu sekolah itu. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.